Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak, teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Tetap semangat untuk terus belajar. Kita berjumpa lagi lewat dunia digital. Kali ini topiknya menarik karena tentang pernikahan, ya kan? Tentang nikah. Ini menarik karena apa, teman-teman anak-anak? Karena topik ini tuh ternyata ada di pelajaran kelas 2 atau kelas 11 ya, di SMK, SMA, MA. Ini menarik untuk juga kita pegiat dakwah Islam untuk pelajari dan ikuti, ya. Cuma sebelum ke materi, saya ingin berbagi data yang menarik dan perlu kita renungkan, ya. Pertama, anak-anak, teman-teman, jadi Indonesia ini ranking ke-7 di seluruh dunia. Dalam hal apa? Nikah di bawah umur atau nikah dini. Dan ranking 2 di ASEAN, bayangkan, ranking 2 di Asia Tenggara, Indonesia, yang melakukan praktek nikah muda atau nikah dini. Dan Jawa Timur ini nomor 1 se-Indonesia. Data yang kedua, BKKBN itu merilis 80% nikah muda, nikah dini itu disebabkan karena hamil duluan. Ini teman-teman yang kita miris. Kita harus benar-benar sampaikan materi ini dengan sepenuhnya ke anak-anakku SMK MA supaya ini benar-benar menjadi perhatian. 80% yang mengajukan dispensasi nikah di bawah umur ke pengadilan agama itu 80%. Karena kalau menurut undang-undang, orang boleh nikah itu kalau yang pria umur 19 tahun, yang perempuan umur 16 tahun. Kalau masih umur di bawah itu, maka harus ke pengadilan agama minta dispensasi nikah. Dan ini ada 80% dari jumlah 100% di pengadilan agama yang mengajukan nikah itu karena hamil duluan. Ini teman-teman, apa faktornya? Tidak lain, tidak bukan adalah kurangnya pendidikan seks atau kurangnya pengetahuan tentang pernikahan. Bayangkan teman-teman anak-anak masih sekolah sudah hamil. Bagaimana psikologinya? Bagaimana kemudian ekonominya? Dia belum bekerja, masih sekolah. Yang jelas sekolahnya nanti putus biasanya karena malu sama temannya dan seterusnya dan seterusnya. Mereka memikirkan keindahan yang sesaat, tidak memikirkan akibat efek setelahnya. Gitu teman-teman ya. Anak-anakku, perhatikan, ini materi yang menarik dan ayo kita belajar bersama supaya kita semua bisa menjaga diri, keluarga kita, murid-murid kita, teman-teman kita. Jangan sampai kita menjadi bagian dari 80% yang mengajukan dispensasi nikah, faktornya adalah hamil duluan. Oke, apa sih yang harus kita ketahui? Mengapa kok harus nikah? Ini ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Karena menikah itu adalah fitrah. Sudah alamiah. Seorang pria itu suka sama wanita, gitu kan? Untuk menjaga keturunan, untuk membangun keluarga. Teman-teman, anak-anakku semuanya, gak selamanya kalian akan menjadi siswa. Gak selamanya usia kita usia muda. Nanti kita semua akan memasuki usia dewasa. Usia di mana kita harus membangun rumah tangga. Kok ada 1-2 orang yang gak mau nikah, yaitu pengecualian, ya. Tapi fitrah manusia itu memang diciptakan berpasang-pasangan, gitu ya. Berikutnya, rukun nikah. Ini teman-teman anak-anak yang harus kalian ketahui. Pertama, calon suami istri. Harus Islam, harus balik, harus berakal, dan bukan mahram. Apa bukan mahram itu? Bukan keluarga sampean. Calon suami, calon istri sampean itu bukan dari keluarga. Berikutnya harus ada wali nikah, teman-teman. Kalau nggak ada ayahnya sudah meninggal, ya kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, saudara laki-laki kandungnya. Dan seterusnya, ya kan? Ada 2 orang saksi. Ada ijab kabul, ya kan? Qabil tu nikaha wa tazwijaha bimahril madkur, ya kan? Ada maharnya. Mahar yang diberikan suami kepada istri, gitu ya. Itu rukun-rukunnya. Harus ada semuanya, teman-teman. Ya, makanya sebelum nikah, yang laki-laki nih ya, harus minimal punya pekerjaan yang pasti dulu. Biar ada penghasilan yang nanti untuk menafkahi istri dan dirimu. Karena kalau sudah nikah, sudah bikin keluarga sendiri, jangan kemudian masih minta orang tua. Usahakan seperti itu. Itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Ini dalil-dalilnya. Quran surat An-Nahl 72, Quran surat An-Nur 32, ada hadisnya juga. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menanggung nafkah lahir batin. Ini teman-teman ya. Jadi kalau laki-laki sudah merasa mampu dirinya, maka hendaklah menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Karena apa? Kalau nggak nikah-nikah, padahal sudah mampu, itu akan berpotensi terjerembab di kemaksiatan, teman-teman. Ya kan? Makanya kalau sudah mampu, sudah punya pekerjaan yang pasti, segeralah menikah, ya kan? Yang laki-laki ini terutama ya, kalau sudah lulus SMK, cari kerja yang mapan, punya penghasilan, baru datangi calon mertuamu, gitu ya. Oke,
Syarat-syarat sah nikah apa aja? Satu, Islam teman-teman, ya kan? Harus sesama Islam. Nggak boleh di Indonesia, setahu saya, atau mungkin ada aturan baru, nggak ada, silakan di komen kalau memang salah. Itu harus sesama agama, ya kan? Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, dan seterusnya. Terus harus balik dan berakal. Nikah itu harus balik. Masa umur 9 tahun, 10 tahun nikah itu nggak masuk akal, ya kan? Karena belum balik, ya kan? Ada kecocokan, ini ya kan? Tidak halangan syar'i seperti keluarga tadi mahram. Ada kerelaan dua belah pihak, tak ada paksaan. Nah, bagaimana Pak dengan perjodohan? Ya, itu persoalan lain, ya kan? Nanti kita bahas di video-video yang lainnya. Ada wali, ada saksi, itu teman-teman ya. Pak, aku kemarin nikah ya, tapi kayaknya KUA, berarti nikah siri, ya. Nikah yang dibuktikan di KUA sama di agama itu adalah nikah secara jelas. Jadi nanti ada buku nikahnya dan seterusnya. Itu ya. Larangan dalam pernikahan, nasab, punya hubungan seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan itu nggak boleh. Bibik, pakle, bule, bude itu nggak boleh, ya kan? Persusuan, tunggal susu itu nggak boleh, ya kan? Ini ada Quran surat An-Nisa ayat 23. Berikutnya adalah mahar, ya kan? Makanya anak laki-laki ditabung, ya kan, mulai sekarang. Atau mau nanti lah ya, kalau lulus SMK ya. Mulai sekarang fokus belajar dulu. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya kan? Kalau suka sama lawan jenis sewajarnya, ya kan? Jangan terlalu mendayu-dayu, jangan. Fokus belajar. Justru hal-hal seperti itu akan mengganggu belajar anak-anakku, ya kan? Bentuknya bisa uang mahar itu, terus tidak ada batasan jumlah memang, cuma ya kalau bisa jangan merendahkan istrimu, kasih mahar yang terbaik, ya kan? Emas berapa kilo, sudah gak gram lagi ya kilo, ya kan? Ini harus dipikirkan tentang mahar, ya. Makanya laki-laki itu harus merdeka dulu sebelum nikah, ya kan? Harus punya pekerjaan yang jelas. Walimahan, ya kan? Sebagai apa teman-teman? Pengumuman. Nanti kalau sudah nikah itu seperti saya ini kan tinggalnya di rumahnya istri, ya kan? Biar tahu tetangga itu sopo wong lanang, ya kan? Siapa itu orang laki-laki? Oh, ternyata suaminya istrinya. Itu berarti kita umumkan sebagai rasa nikmat, ya, bersyukur, ya kan? Terus kita juga berbagi kepada fakir miskin tentang kebahagiaan yang sedang kita dapatkan, teman-teman ya. Jadi walimahan memang diajarkan dalam Islam, ya. Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh ketentraman, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu teman-teman ya, gimana kemudian kita itu bisa membangun keluarga yang ideal dalam Islam, ya kan? Ibadah yang paling panjang itu adalah ibadah pernikahan, karena sampai maut menjemput, kan itu ya kan? Harus punya ilmu dan persiapannya teman-teman. Bagaimana memanage keuangan, bagaimana mengasuh anak, bagaimana kemudian bikin rumah tangga itu tentram. Kalau masalah pasti ada, bagaimana kita mengatasi masalahnya. Kita niatkan nikah itu untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman ya. Jadi beberapa bekal yang teman-teman anak-anak harus ketahui dan dapatkan. Nikah itu nggak persoalan apa saja, kebutuhan seksual saja, tapi nikah itu adalah persoalan ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir teman-teman, sebelum saya tutup, sekali lagi data-data di awal tadi menunjukkan kita bahwasanya kenakalan remaja, kehamilan di luar nikah itu telah terjadi di sekitar kita, di usia anak-anak, anak SMK, anak SMA, anak MA. Maka mari jaga diri kita masing-masing, terutama yang perempuan. Jangan sampai karena nafsu kalian mengorbankan masa depan, kalian mengorbankan orang tua, kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau yang ada sharing, tanya jawab di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.